adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kakak Kak Jo. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang diambil dalam Matius 13 ayat 32 sampai 33. Tapi kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Ikutin Kak Jo berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami anak-anak Tuhan sudah bisa beribadah. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita harus membaca firman Tuhan dahulu, yaitu dari Matius 13 ayat 32 sampai 33. Semuanya buka Alkitab, ayo. Matius 13 ayat 32 sampai 33. Ikutin Kak Jo baca ya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sayuran sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Nah, adik-adik, Kak Jo punya teman namanya Chandra. Kak Jo mau ceritakan dulu ya tentang Chandra ini ya. Oke. Nah, pada suatu hari ada seorang anak Chandra kecil yang namanya Chandra. Dia sangat tampan dan ceria. Dia sangat senang bermain gamesnya yang namanya Mobile Legends. Sampai-sampai setelah pulang sekolah, dia langsung berlari kencang, mengambil tabletnya lagi, kembali lagi, langsung bermain game tanpa mengganti baju. Dia memainkan games kesayangannya terus menerus sampai lupa waktu, adik-adik. Dia lupa waktu sampai dia bermain game terus menerus. Ibunya manggil nih, Chandra, makan dulu. Dia langsung berlari kencang, makan dengan cepat. Dia makan cepat. Makan. Dan dia kembali lagi bermain games, teman-teman. Dia bermain games, adik-adik, games kesayangannya sampai lama-lama lupa waktu lagi. Dia main games terus sampai malam. Kemudian setelah malam dia ketahuan, adik-adik. Ibunya marah. Chandra, kenapa kamu tidak mengerjakan PR-mu? Kamu juga lupa membaca Alkitab. Gitu, adik-adik. Setelah itu dia takut kepada ibunya. Dia pura-pura tidur. Chandra, ibu matikan lampunya ya. Mati lampunya. Dia bangun lagi. Setelah dia bangun lagi, dia berbohong, adik-adik, sama ibunya. Dia bermain games lagi. Dia lanjutkan gamenya lagi sampai dia tertidur pulas. Keesokan harinya, adik-adik,
dia bangun terlambat. Dia pergi ke gereja dengan wajah yang luluh, wajah yang lelah, tidak senang lagi memuji Tuhan. Di sekolah juga dia begitu. Dia dimarahin sama gurunya di sekolah, dimarahin juga sama orang tuanya. Karena apa? Semua adik-adik nilainya jelek, 20, 40, 0 lagi. Dia merasa menyesal. Dia merasa kalau dia itu sudah tidak berguna lagi. Dia marah dengan dirinya sendiri, kesal. Aku tidak berguna lagi. Aku tidak berguna di mata Tuhan. Tidak berguna dekat-dekat lagi dengan teman-temanku. Sampai satu hari adik-adik dia dibawa oleh papa dan mamanya pergi ke gereja, mendengarkan firman Tuhan. Di gereja dia mendengar firman Tuhan adik-adik. Firman Tuhan berkata bahwa setiap hal kecil yang kita lakukan, jika itu baik, dia akan berdampak besar adik-adik. Kebaikan yang kecil yang kita lakukan itu akan berdampak besar. Maka adik-adik, guru sekolah minggunya bilang sama dia, lakukanlah kebaikan sekecil apapun itu. Maka dia pun menyesali semua perbuatannya. Dia menyesali semua. Dia berjanji akan sayang sama Tuhan dan berikan waktunya sama Tuhan. Dia juga berdoa kepada Tuhan. Dia tidak mau berbohong lagi, dan dia tidak mau lagi jauh-jauh dari Tuhan. Dia tidak mau main handphone lagi. Dia akan mendekati teman-temannya juga. Dia berdoa terus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, adik-adik, intinya jangan takut melakukan kebaikan. Jika kita sudah berbuat salah, jangan menyesal dan jangan putus asa. Oke? Makanya adik-adik, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu akan berdampak besar. Seperti biji sawi yang kecil, dia akan tumbuh menjadi besar lagi, menjadi pohon yang besar. Makanya adik-adik, jangan takut melakukan kebaikan ya. Oke, sampai di sini dulu kita tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Ikuti Kak Jun berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan masih memberkati kami. Hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya. Kita berjumpa di lain waktu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.